Mungkin sebagian dari kita sudah menonton sebuah film yang menceritakan tentang adanya kasus penghilangan nyawa seorang Vina dan kekasihnya yang kasusnya kembali viral di media sosial dan media massa. Vina sendiri adalah seorang pelajar berusia 16 tahun asal Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Ia bersama kekasihnya tersebut itu diduga tewas karena dihilangkan nyawanya dan disetubuhi pada tanggal 27 Agustus 2016 di sebuah jembatan layang yang ada di Kecamatan Talun, Kota Cirebon. Ia dan kekasihnya dihilangkan nyawanya, yaitu yang bernama Muhammad Rizky yang juga berusia 16 tahun. Ada dugaan bahwa penghilangan nyawa keduanya ini sebelumnya dilatar belakangi karena adanya perselisihan atau pertikaian antara geng motor. Jadi pelakunya dalam kasus ini diduga berjumlah 11 orang. Tetapi sampai saat ini ada 3 orang yang belum ditangkap oleh pihak kepolisian. Dari 8 orang yang ditangkap, 7 diantaranya sebenarnya sudah dihukum seumur hidup dan 1 pelaku lainnya itu dihukum 8 tahun karena pada saat kejadian tersebut itu berlangsung, orang tersebut itu masih berusia di bawah umur atau belum dewasa. Sedangkan 3 pelaku lainnya itu keberadaannya masih belum diketahui sampai saat ini. Anehnya, kalau kita melihat konferensi pers yang dilaksanakan oleh pihak keluarga dengan Bang Hotman Paris baru-baru ini, awalnya Vina dan kekasihnya ini berdasarkan dari keterangan pihak yang berwajib merupakan korban kecelakaan lalu lintas. Tapi belakangan pihak keluarga mengetahui kalau Vina dan kekasihnya ini tewas bukan karena menjadi korban kecelakaan lalu lintas. Nah, setelah mendengar keterangan yang disampaikan oleh seseorang yang menurut keterangan dari pihak keluarga itu kerasukan arwah dari korban Vina. Berdasarkan keterangan keluarga, orang yang kerasukan arwah Vina itu membantah kalau Vina dan kekasihnya itu meninggal dunia karena menjadi korban kecelakaan lalu lintas. Tapi yang sebenarnya Vina dan kekasihnya itu menjadi korban penghilangan nyawa dari para pelaku. Dan terakhir, dari 13 pelaku, baru 8 pelaku yang diproses secara hukum. Seperti yang saya sampaikan tadi, 7 pelaku dipidana seumur hidup dan 1 pelaku dipidana 8 tahun karena masih di bawah umur. Sedangkan 3 terduga pelaku lainnya sampai saat ini belum ditemukan. Nah, yang menariknya, beredar dugaan salah satu dari 3 pelaku yang masih buron itu adalah kerabat dari pihak yang berwajib. Walaupun dalam hal ini pihak yang berwajib itu sudah membantah keterangan itu dan menyatakan salah seorang korban, yaitu kekasih Vina, justru merupakan anak dari anggota atau pihak yang berwajib. Jadi di sini pihak yang berwajib itu pun kemudian mengungkapkan bahwa kasus ini dilatar belakangi karena adanya pertikaian antara anggota geng motor, yaitu kekasih Vina dan para pelaku. Satu hal yang pasti, sampai saat ini keluarga menunggu adanya penuntasan kasus kematian Vina, termasuk kematian dari kekasih Vina. Jadi di sini keluarga berharap pihak kepolisian dapat segera menangkap 3 pelaku lain yang masih buron atau belum ditemukan dan meminta agar pihak kepolisian tidak kembali memperhatikan kasus Vina ini hanya karena viralnya film Vina sebelum 7 hari, atau bukan karena no viral no justice. Artinya kasus ini harus dituntaskan walaupun film itu saat ini sudah tidak lagi ditayangkan di bioskop. Saya sendiri percaya, kita semua yakin bahwa Kepolisian Republik Indonesia di bawah kepemimpinan Bapak Jenderal Listio Sigit Prabowo dapat mengungkapkan kasus ini, terutama para pelaku, dan menegakkan keadilan.
walaupun langit runtuh, atau Fiat Justitia Proet Cologne. Kenapa? Karena film Vina sebelum 7 hari ini menjadi pengingat atau reminder untuk kita semua bahwa kekejian yang dialami oleh Vina dan kekasihnya ini belum terungkap semua. Karena pelakunya masih ada yang berkeliaran, dan dalam kasus ini Vina tidak hanya dihilangkan nyawanya oleh 13 terduga pelaku, tapi ada dugaan para pelaku sempat menyetubuhi Vina yang menjadi korban dalam kasus ini. Demikian dari saya. Semoga kasus ini dapat menjadi perhatian buat kita semua, dan saya percaya kasus ini akan terungkap dan pihak dari kepolisian bisa memberikan keadilan bagi Vina dan keluarganya. Salam dari saya.